Ibu bapak dan saudara-saudaraku terkasih, kita berjumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Hari ini Selasa 28 Februari 2023 di penghujung bulan Februari. Bapak Ibu, sebagaimana biasa kita awali seluruh aktivitas kita sepanjang satu hari ini dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Amsal pasal 17 ayat 4. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Sailomodo rohani halak parjahati patangi-tangi bibir pangahution. Jalahalak sibahen sipautoto manarehon pinggolna patangi-tangi dila pangasion. Demikian firman Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ada seorang pemuda di satu desa, di satu gereja. Dia seorang pemuda yang nampaknya boleh menjadi panutan. Dia rajin ke gereja. Dia sering mengajak teman-temannya untuk ke gereja. Dia sering menasihati teman-temannya, terutama yang lebih muda dari dia. Lalu banyak orang yang mengatakan si pemuda ini orang baik. Dia pantas dicontoh. Tetapi apa yang terjadi sesungguhnya dalam kehidupannya? Di balik kerajinannya ke gereja, keaktifannya di gereja, ternyata dalam kehidupannya sehari-hari dia punya pekerjaan yang tidak layak dipuji. Sehari-harinya dia selalu bergabung dengan teman-temannya yang sehobi dengan dia, dan mereka ini sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Dan lebih jelasnya, mereka ini sebenarnya para orang yang sudah candu narkoba. Suatu hari, polisi tiba-tiba datang ke tempat mereka, mengepung tempat ini, dan mereka pun ditangkap. Si pemuda ini pun ikut ditangkap. Berita tertangkapnya si pemuda ini dengan segera tersiar kemana-mana, hingga sampai juga ke gereja. Semua orang heran. Loh, kok bisa si pemuda ini jatuh ke narkoba, padahal dia orang baik. Dia rajin ke gereja, dia rajin beribadah. Apa yang terjadi dalam kehidupannya? Tentu banyak komentar, banyak pendapat. Ada orang yang mengatakan dia dijebak, itu tidak benar, itu hoax, itu berita yang sengaja dimuat untuk menjatuhkan dia. Tetapi kenyataannya, dia sudah berada di balik jeruji. Dia sudah di penjara.
Bapak, Ibu, dan saudaraku, apa yang mau kita lihat di sana? Sering sekali kita sebenarnya melihat orang yang seperti itu. Bukankah ini persoalan yang sering kita hadapi? Ada split personality, ada keterpecahan kepribadian, ada hati yang mendua. Ada banyak orang yang memakai topeng-topeng kehidupan. Ada banyak orang yang bersandiwara. Di satu sisi nampaknya dia orang baik, orang yang patut dicontoh. Tetapi di sisi lain, di waktu dan tempat lain, dia orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Bapak, Ibu, persoalan seperti ini akan sering kita hadapi, di mana orang sudah semakin pintar bersandiwara, pintar menyembunyikan penyakitnya, dan sebaliknya semakin pintar berpenampilan yang menarik. Itu sebabnya selalu diingatkan, melihat seseorang, mengenal seseorang, jangan hanya dari penampilannya, jangan hanya sesaat, tapi lihatlah totalitas kehidupannya, dan lihatlah perjalanan kehidupannya. Mengenal seseorang butuh waktu, tidak cukup hanya sekejap, hanya sebentar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, persoalan seperti itulah yang mau kita lihat dalam nas renungan kita pagi ini. Umat Israel sebagai umat Allah, umat pilihan Allah, dituntut untuk hidup kudus. Bagi mereka, bagi umat Israel perjanjian lama, hidup kudus itu ditunjukkan ketika mereka berjalan di jalan Tuhan, ketika tingkah laku perbuatan mereka seturut dengan kehendak Tuhan, ketika mereka mematuhi aturan, hukum, dan ketentuan yang sudah ada di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya mereka sengaja menyediakan satu buku Amsal ini. Amsal dari kata masal, yang artinya nasihat, petunjuk hidup, pedoman hidup. Maka kitab Amsal ini sebenarnya berisi petunjuk-petunjuk hidup, berisi soal-soal etis, bagaimana orang percaya bertingkah laku, bertindak seturut dengan kehendak Tuhan. Orang percaya harus bertindak sesuai dengan moral, ukuran moral yang baik, dan etika yang baik. Maka 3 hal harus diperhatikan ketika mau bertindak, ketika mau berbuat. Yang pertama, apakah perbuatan saya ini benar atau salah? Sampai di sana masih persoalan moral, masih persoalan hukum. Benar atau salah, ketentuannya adalah hukum. Ketika seturut dengan hukum maka benar. Ketika bertentangan, menyimpang dari hukum, maka itu salah. Tetapi tidak cukup hanya dengan persoalan benar atau salah. Harus sampai ke pertanyaan, apakah baik atau tidak baik? Dan ukuran yang ketiga ialah, apakah membangun atau tidak membangun? Orang bertindak, maka tindakannya harus benar, harus baik, dan harus membangun.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku secara khusus dalam nas hari ini, Amsal 17 ayat 4, orang percaya diingatkan supaya berbuat baik itu, hidup kudus itu menyangkut totalitas kehidupan setiap orang. Maka mereka diingatkan, hati-hati orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Sailomodo rohani hanak perjahati patangi-tangi bibir pangahution. Kalau hati sudah jahat, maka bagaimanapun pintarnya seseorang menutupi, dalam kehidupan sehari-hari dia pasti lebih memberi perhatian kepada perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang jahat. Mungkin dia bisa bermanis mulut, mungkin dia bisa bersandiwara, tetapi sesungguhnya kalau diperhatikan dengan cermat, orang yang suka berbuat jahat pasti lebih suka menyendengkan telinganya mendengarkan perkataan-perkataan dan bibir yang jahat. Itu sebabnya dituntut kesatuan, kebulatan hati dan pikiran yang kemudian disampaikan ke dalam dunia nyata menjadi tindakan, perbuatan yang benar. Dalam hal ini juga ditegaskan bahwa seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Orang yang suka berbohong, maka ucapan-ucapannya, perkataan-perkataannya mungkin enak didengar telinga, mungkin manis kedengarannya, tetapi sesungguhnya dari ucapannya orang sering terbawa ke dalam kecelakaan. Perkataannya sering menjerumuskan orang ke dalam kehancuran. Itu sebabnya dalam nas ini orang percaya diingatkan supaya totalitas kehidupan setiap orang betul-betul menyatu. Panca indera yang diberikan Tuhan kepada setiap orang harus seirama dengan hati. Hati yang menimbang. Kemudian pesan dikirim ke pikiran. Dari pikiran mengalir ke setiap panca indera manusia. Maka kalau hatinya bersih, pikirannya jernih, maka tindakannya, apa yang dia katakan, pasti perkataan-perkataan yang benar. Apa yang dia dengar, pasti perkataan-perkataan yang benar. Apa yang dia lakukan dengan tangannya, pasti perbuatan-perbuatan yang benar. Apa yang dia jalani dengan kakinya, pasti perjalanan yang benar. Itulah totalitas hidup yang sudah menyatu dan terbangun secara benar dan seirama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan untuk kita hari ini. Ketika kita sudah memasuki minggu-minggu Pasion, dan hari Minggu yang lewat kita sudah ke Infokafit, dan minggu depan kita ke Reminiscere. Di minggu-minggu Pasion ini Bapak Ibu, kita diajak untuk berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Walaupun jalan itu penuh dengan penderitaan. Tetapi bukankah
jalan yang salah, yang penuh dengan kejahatan, nampaknya lebih lebar, nampaknya lebih menarik, nampaknya lebih menjanjikan. Dan sebaliknya, jalan yang benar, jalan yang Tuhan kehendaki, nampaknya lebih sempit, nampaknya lebih banyak tantangan di dalamnya. Tetapi orang percaya harus memilih jalan yang benar itu, meskipun ada banyak tantangan di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, oleh karena itu, marilah kita dengan sungguh-sungguh membangun totalitas kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita latih. Setiap hari kita bersihkan hati kita. Sehingga mari kita pastikan hati kita bersih, jauh dari hal-hal yang tidak benar. Hingga ketika hati menimbang, maka dikirim ke pikiran. Yang dikirim adalah pesan-pesan yang positif, pesan-pesan yang baik. Hingga pikiran dijernihkan, dibersihkan, jauh dari pikiran kotor. Dari pikiran dikirim ke panca indera kita, terwujud dalam tindakan. Maka tindakan kita pasti tindakan yang benar. Mari Bapak Ibu, kita melakukan introspeksi diri. Apakah tindakan kita sudah menjadi tindakan yang benar? Apakah pilihan pekerjaan kita, pilihan aktivitas kita satu hari ini sudah pilihan yang benar? Kitalah yang paling tahu. Tapi nas ini mau mengajak kita melakukan koreksi dari hati yang bersih, dari hati yang jujur, dan dari pikiran yang jernih. Mari Bapak Ibu, hidup kita jadikan pantas menjadi panutan kepada orang lain. Tindakan kita pantas menjadi tindakan yang terpuji, jauh dari sandiwara, jauh dari kebohongan. Dan mari tanggalkan topeng-topeng kehidupan. Bapak Ibu, melakukan semua itu dibutuhkan pertolongan Roh Kudus. Mari buka hatimu, menerima Roh Kudus berkarya, bekerja, hingga totalitas kehidupan kita betul-betul mencerminkan hidup orang Kristen sebagai pengikut Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang senantiasa berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas nafas kehidupan, atas waktu yang boleh kembali kami pakai, atas hidup yang kembali boleh kami miliki. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami dituntut untuk selalu membersihkan hati kami, pikiran kami, dan tindakan kami, hingga totalitas kehidupan kami betul-betul hidup dalam kekudusan. Biarlah Tuhan firman hari ini menjadi pengingat untuk kami, agar kami selalu mengingat bahwa orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat, dan pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Tolong kami Tuhan untuk melakukan pilihan-pilihan yang benar,
setiap langkah kehidupan kami, setiap pekerjaan kami adalah pekerjaan yang benar, yang baik, dan yang membangun. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap jerih lelah perjuangan, setiap apa yang dilakukan satu hari ini sebagai jalan-Mu untuk mencukupi kebutuhan hidup kami semua. Berkati keluarga kami masing-masing, biar menjadi keluarga yang indah, keluarga yang Kristiani, keluarga yang kudus. Berkati juga Tuhan gereja-Mu, bila terus boleh melayani seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk para jemaat-Mu yang sedang menghadapi masalah, yang sedang bergumul, dan juga yang sedang sakit. Biar Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Biar Tuhan, kami semua boleh bersama-sama bekerja, mengisi waktu dengan baik, dan juga memuji, memuliakan nama-Mu saja. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.